Perkenalkan, nama saya Fitri, kelas 12 TKJ 2. Perkenalkan, nama saya Elisa dari 12 TKJ 2. Perkenalkan, nama saya Noviati dari kelas 12 TKJ 2. Perkenalkan, nama saya Safira dari kelas 12 TKJ 2. Perkenalkan, nama saya Debbie Listiani dari kelas 12 TKJ 2. Perkenalkan, namaku Sherly Fitri Ayani dari kelas 12 TKJ 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai materi Spanning Tree Protocol atau biasa disebut STP. Pengertian Spanning Tree Protocol atau STP. Spanning Tree Protocol atau STP merupakan sebuah protokol yang berada di jaringan switch yang memungkinkan semua perangkat untuk berkomunikasi antara satu sama lain agar dapat mendeteksi dan mengelola redundant link dalam jaringan. Jadi, Spanning Tree Protocol itu protokol untuk menghubungkan perangkat antara satu dengan yang lainnya agar bisa berkomunikasi dan juga untuk mendeteksi redundant link atau cadangan. Fungsi dari Spanning Tree Protocol atau STP. Spanning Tree Protocol sendiri berfungsi untuk mencegah terjadinya looping pada proses pengiriman data. STP biasanya digunakan jika switch memiliki dua jalur atau lebih untuk menuju ke satu tujuan yang sama. Fungsi dari Spanning Tree Protocol yaitu untuk mencegah terjadinya looping. Looping sendiri berarti proses pengulangan suatu bentuk kegiatan, mengulang suatu statement sampai batas yang diinginkan. Dan STP ini biasanya digunakan jika switch memiliki dua jalur atau lebih untuk menuju ke satu tujuan yang sama. Ketentuan blocking state atau port yang akan diblok pada STP. Dalam menentukan switch mana yang nantinya akan diblocking pada jaringan STP, kita bisa melihat dari beberapa ketentuan. Ketentuan yang pertama, nilai cost. Switch yang memiliki nilai cost terbesar dibanding dengan switch yang lainnya akan diblok. Ketentuan yang kedua, nilai priority. Switch yang memiliki nilai priority yang paling tinggi, maka salah satu portnya akan diblok. Ketentuan yang ketiga, nilai MAC address. Switch yang MAC address-nya paling tinggi di yang lain, maka salah satu portnya akan diblok. Nilai cost interface. Jenis interface yang pertama ada Ethernet. Link speed-nya sama dengan 10 MB per second. Cost-nya sama dengan 100. Jenis interface yang kedua yaitu Fast Ethernet. Link speed-nya sama dengan 100 MB per second. Cost-nya sama dengan 19. Yang ketiga yaitu Giga Ethernet. Link speed-nya sama dengan 1 GB per second. Cost-nya sama dengan 4. Jenis yang keempat ada fiber optik. Link speed-nya sama dengan 10 GB per second. Cost-nya sama dengan 2. Adalah contoh topologi STP. Di sini saya menggunakan 4 switch dan 4 PC. Selanjutnya yaitu kita masuk ke pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu tentukan switch mana yang berfungsi sebagai root bridge dan non-root bridge. Yang kedua yaitu hitung MAC address dari masing-masing switch. Dan yang terakhir yaitu ubah root bridge ke switch yang mempunyai nilai MAC address tertinggi. Root bridge dan non-root bridge. Root bridge adalah alat yang mampu menghubungkan jaringan komputer LAN yang berbeda, sedangkan non-root bridge adalah alat yang tidak mampu menghubungkan jaringan komputer LAN yang berbeda. Root bridge berada pada switch 2, sedangkan non-root bridge berada pada switch 0, switch 1, dan switch 3. Selanjutnya nilai MAC address pada setiap switch. MAC address yaitu alamat jaringan yang berada pada lapisan data link layer, dan switch yaitu menghubungkan dua jaringan yang sama. Selanjutnya pada switch 0 MAC address-nya 00A.41BE.990D. Pada switch ke pertama MAC address-nya 00E0.F976.997E. Switch kedua MAC address
0009.7C81.650D. Suite ketiga, MAC address-nya 00E0.A341.CA23. Selanjutnya hitung MAC address. MAC address pada suite 00A.41BE.990D sama dengan 431. Pada suite pertama, MAC address 00E0.F975.997E sama dengan 869. Pada suite kedua, MAC address 00.7C81.650D sama dengan 376. Pada suite ketiga, MAC address-nya 00E0.A341.CA23 sama dengan 852. Selanjutnya yaitu peralihan root breed menjadi non-root breed. Kita bisa mengubah nilai properti yang paling rendah menjadi lebih tinggi atau yang tertinggi. Dengan begitu, maka otomatis status root breed akan menjadi non-root breed.